Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Dwi dari kelas R2G. Judul yang pertama yaitu luasnya ampunan dan ridho Allah di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Bagi siapa? Bagi orang yang mau bertaubat atas dosa yang pernah ia lakukan. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, pasti semua pernah melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan ini. Lalu bagaimana cara kita beristighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni olehnya? Di antaranya sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, dari sholat 5 waktu ke 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bagi orang yang mau beramal dengan amal yang baik dan beribadah kepada Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Artinya kita mengerjakan sembahyang wajib, nyambung ke sembahyang wajib, lalu kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka dosa dari zuhur ke asar diampuni. Lalu kita beristighfar lagi dari asar ke isya, dosa kita diampuni. Kalau kita sehabis sholat beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni olehnya. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Selama kita tidak melakukan dosa besar, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari Ramadan ke Ramadan, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ayat terakhir surat Al-Bayyinah. Allah itu akan meridhoi dari apa yang kita kerjakan. Jadi selama kita mengerjakan sesuatu dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, maka apapun yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Tapi seandainya yang kita lakukan tidak dimulai dengan basmalah dan tidak diakhiri dengan hamdalah, maka Allah tidak ridho dengan kita. Artinya orang itu hanya mengharapkan dunia saja. Intinya kita harus melakukan apapun lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, agar kita mendapatkan ridho darinya dunia dan akhirat. Judul yang kedua yaitu amalan-amalan di waktu subuh. Bagaimana kalau kita sholat subuh kesiangan, dan apakah masih bisa merasakan keajaiban di waktu subuh?
Yang pertama, sholat itu tetap di awal waktu. Jadi kalau waktunya sudah lewat, maka tidak bisa lagi kita melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan darurat, misalnya dalam perjalanan jauh, jadi masih bisa melaksanakan sholat dalam sholat menghormati waktu. Jadi sholat ini jangan sampai diabaikan. Dalam keadaan apapun kita harus tetap melaksanakan sholat, dan sholat yang dikerjakan pada waktunya. Selanjutnya, sengaja dikerjakannya sholat subuh setelah terbit. Jika harus melakukan kegiatan sampai harus begadang, tidak apa-apa, dilakukan saja. Yang paling penting adalah apapun yang kita kerjakan, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan juga kita bela-belain begadang karena belajar misalnya. Tujuannya ingin mendapatkan kemudahan, tapi kita abaikan Allah. Dan bukankah ketika kita sholat, kita mendahului sholat, maka insya Allah urusan kita akan dikasih kemudahan. Tapi apakah keajaiban subuh itu langsung didapatkan atau masih menunggu datangnya keajaiban itu? Seperti halnya doa, Allah mengabulkan doa, ada yang langsung, tapi dengan mengganti sesuatu yang lebih kita butuhkan. Ada juga Allah nanti menggantikan dengan pahala di akhirat. Jadi kalau waktu subuh itu bisa dirasakan langsung. Contohnya, kita bangun subuh itu langsung membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena ternyata orang yang dibangunkan Allah untuk kesempatan sholat subuh itu adalah rezeki yang luar biasa. Yang kedua, ada yang Allah gantikan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Kita memang dapat keutamaannya subuh, tapi ternyata Allah kasihnya pas waktu zuhur, atau Allah kasihnya pas asar, maka orang itu butuh pertolongan di waktu zuhur dan asar, yang sedang sibuk-sibuknya di kantor, dan bisa lebih terbuka lagi pikirannya, dan ternyata berkahnya subuh hari. Dan ada yang Allah berikan nanti di akhirat, maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda karena Allah ridho pada kita. Di waktu subuh hari kita kedinginan, tapi tetap memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan saat itu, lain dari apa yang kita minta kepadanya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mencegah godaan ingin tidur lagi setelah sholat subuh? Yang pertama itu berpindah posisi. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk berpindah tempat bergantian. Dan ingat, setan itu memiliki 3 senjata: tepung, selimut, dan runcing untuk menusuk-nusuk
kita agar kita tidak betah duduk dan meniupkan memakai tepung supaya kita mengantuk, dan menutup kita dengan selimut supaya kita ngantuk dan tertidur lagi. Dan yang kedua, usahakan mencuci muka atau berwudu. Yang ketiga, usahakan sholat. Dan yang keempat, usahakan mandi supaya kita segar dan rasa ngantuk kita jadi hilang. Dan kalau ingin bisa bangun subuh, jangan terlalu banyak aktivitas di malam harinya. Disunahkan lebih baik awal tidur. Lalu selanjutnya, Allah menciptakan masa pagi, waktu pagi, dan juga waktu malam hari. Dan waktu itu kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena kita di dunia bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kegiatan kita di pagi, siang, dan malam hari. Kita bersandar kepada baginda kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita abaikan kebaikan khususnya pada pagi hari yang kita awali dengan sholat, karena sholat ini adalah ukuran keimanan seseorang. Dan janganlah kita lupa bersyukur kepada Allah supaya hari-hari kita penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.